Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arina. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir atau tugas akhir pada mata kuliah Big Data yang berjudul Penerapan Apache Spark dan Apache Zeppelin dalam proses klasifikasi kualitas udara menggunakan PySpark. Nah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang menjadi latar belakang saya mengambil judul ini. Yaitu yang pertama, Apache Spark merupakan salah satu tools Big Data yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan tools Big Data yang lainnya. Yakni performa yang diberikan oleh Apache Spark ini lebih cepat dan juga mudah untuk digunakan. Tools Apache Spark ini didukung oleh berbagai macam bahasa pemrograman seperti Python, R, Java, dan juga Scala. Nah, untuk mempermudah dalam melakukan analisis data menggunakan tools Apache Spark ini, maka digunakanlah Apache Zeppelin. Apache Zeppelin itu sendiri merupakan sebuah web-based notebook. Dia mirip dengan Jupyter Notebook, merupakan salah satu produk Apache yang berfungsi untuk data analytics interaktif yang dilengkapi dengan visualisasi data. Jadi, pada praktikum ini, Apache Zeppelin ini nantinya akan diintegrasikan dengan Apache Spark dalam melakukan analisis data. Kemudian latar belakang yang kedua, saat ini dengan teknologi yang serba canggih, maka tidak dapat kita pungkiri bahwa produksi data yang ada pada saat ini pun juga semakin meningkat. Maka salah satu buktinya adalah di Indonesia sendiri, di Jakarta, ada salah satu portal open data, namanya Jakarta Open Data, di mana saya mencoba mengambil sebuah dataset pada portal data ini, yakni Indeks Standar Pencemaran Udara tahun 2021 yang akan saya gunakan dalam proses klasifikasi pada proyek ini. Dataset yang diambil tersebut terdiri dari 11 fitur dan sebanyak 755 baris data. Nah, pada proyek akhir ini akan dilakukan klasifikasi berdasarkan fitur kategori, yakni kualitas udara yang baik, sedang, ataukah buruk, serta fitur parameter kualitas udara yang terdiri dari kadar karbon monoksida, sulfida, ozon, dan juga nitrogen. Kemudian selanjutnya, adapun alur proses dari proyek ini, di sini saya menggunakan tools Apache Spark dan juga tools Apache Zeppelin. Proyek ini dimulai dari inputan data yang dilakukan di Apache Spark. Apache Spark mendownload dataset yang bersumber dari Open Data Jakarta. Kemudian Apache Spark ini terintegrasi dengan Apache Zeppelin, di mana Apache Zeppelin inilah dilakukan analisis data, dilakukan proses klasifikasi, data preparation, dan data modeling. Kemudian, untuk langkah kerjanya, saya membagi menjadi 3, yaitu yang pertama, download dan install Apache Spark, dan konfigurasinya, download dan install, dan konfigurasi Apache Zeppelin, dan kemudian yang ketiga adalah analisis data. Untuk Apache Spark, pertama buat mesin virtual terlebih dahulu, kemudian lakukan proses update dan upgrade untuk memperbaharui isi dari mesin virtual. Kemudian, lakukan download Apache Spark, menggunakan link ini dan juga perintah widget. Setelah di-download, file yang kita download masih dalam format zip, sehingga perlu diekstrak atau di-unzip terlebih dahulu menggunakan perintah tar-min-xvf. Kemudian selanjutnya, kita pindahkan hasil ekstrak, hasil file yang sudah diekstrak ke dalam direktori /opt/spark agar mudah dalam menginisialisasi direktori Spark nantinya. Kemudian, kita menginisialisasi direktori Spark dengan mengekspor spark_home /opt/spark dan juga ekspor path $spark_home /bin $path. Kemudian untuk mengaktifkan konfigurasi tersebut, maka kita mengetikkan perintah source /c. Nah, dalam kasus ini, Apache Spark telah berhasil terinstall dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan menjalankan Spark Shell. Berikut adalah tampilan dari Spark Shell apabila telah berhasil dijalankan. Kemudian yang kedua adalah download dan install Apache Zeppelin. Cara downloadnya sama dengan Apache Spark, menggunakan link Zeppelin dan perintah widget. Kemudian
File yang telah di-download masih dalam bentuk zip, sehingga diekstrak terlebih dahulu, kemudian dipindahkan juga ke dalam direktori /opt/zeppelin. Kemudian di dalam file direktori /opt/zeppelin/conf terdapat sebuah file yang berekstensi XML. Maka tugas berekstensi template, maka tugas kita adalah mengganti nama file tersebut, menghilangkan .template-nya. Kemudian selanjutnya inisialisasi direktori Java dan Spark pada file zeppelin environment.sh. Inisialisasi direktori Java Home, inisialisasi direktori Spark Home, dan inisialisasi direktori dari PySpark_Python. Kemudian selanjutnya konfigurasi pada file Zeppelin site XML. Nah, di file ini secara default alamat server address-nya adalah menggunakan IP public 127.0.0.1. Karena kita ingin mengakses Zeppelin di lokal atau private address mesin kita, IP dari mesin virtual kita, maka kita ganti server address-nya menjadi IP lokal yakni 0000. Kemudian selanjutnya untuk menjalankan Zeppelin, maka kita terlebih dahulu harus masuk ke dalam direktori /opt/zeppelin, kemudian menjalankan perintah start atau running untuk Zeppelin. Begitupun apabila kita telah selesai menggunakan Zeppelin, maka kita berhentikan Zeppelin dengan mengganti perintah start menjadi stop. Nah, di saat Zeppelin berada dalam kondisi running, kita bisa mengakses website Zeppelin menggunakan IP address private IP address kita atau IP address dari mesin virtual kita, kemudian port 8080. 8080 ini merupakan port dari Apache Zeppelin. Nah, berikut adalah tampilan dashboard dari Zeppelin ketika berhasil diakses menggunakan IP mesin virtual kita. Kemudian untuk saat ini Zeppelin telah terintegrasi dengan Spark, sehingga di saat kita ingin membuat sebuah sebuah node baru, maka kita memilih default interpreter Spark agar kita bisa menganalisis data menggunakan Spark. Kemudian selanjutnya adalah klasifikasi kualitas udara. Langkah-langkahnya adalah pertama kita download dataset pada Apache Spark. Nah, pada kasus ini kita menggunakan dataset dari Jakarta Open Data seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu ISPU, Indeks Standar Pencemaran Udara. Kemudian pada Zeppelin website, karena kita menggunakan Spark, maka kode yang perlu kita tuliskan, query yang perlu kita tuliskan pada Zeppelin adalah %spark.%PySpark. Kemudian sama halnya dengan analisis data di Python, kita terlebih dahulu mengimport library-library yang akan kita gunakan dalam menganalisis data. Kemudian loading datasetnya, kemudian lakukan preparation data. Preparation data ini merupakan hal yang penting dilakukan dalam menganalisis sebuah data, karena data yang bersih juga akan memberikan pengaruh terhadap kualitas atau performansi terhadap model yang kita buat nantinya. Berikut adalah describe dari setiap fitur atau kolom-kolom dari dataset. Terdapat min, frekuensi, nilai minimal, kuartil 1, sampai dengan nilai maksimal di setiap kolom. Kemudian apabila datanya difilter berdasarkan kategori dan size, maka terdapat 125 data berkategori baik, 558 data berkategori sedang, 7 data yang tidak memiliki kategori, dan 65 data yang masuk dalam kategori tidak sehat. Berikut adalah visualisasi data jika ditampilkan dengan visualisasi histogram. Nah, kemudian untuk melakukan pembersihan data, kita perlu melakukan check missing value, dan kemudian menghapus data missing value tersebut, agar klasifikasi yang dibangun dapat bekerja secara maksimal. Nah, di sini terdapat 62 data di kolom atau fitur PM25 yang merupakan parameter kualitas udara. Terdapat 62 data yang missing value, maka kita harus menghapus data tersebut. Setelah kita menghapusnya, maka sudah tidak ada lagi kolom yang missing value. Kemudian selanjutnya, karena tipe data
dari setiap kolom ini masih belum numerikal semua, maka perlu dilakukan categorical encoding untuk mengubah tipe data non numerik menjadi numerik agar algoritma matematika yang diterapkan nantinya dapat dipakai atau dapat digunakan dalam memproses data tersebut. Kemudian, dataset yang kita harus mengecek dataset yang digunakan apakah imbalance atau sudah balance. Nah, adapun hasil dari pengecekan tersebut dapat kita lihat bahwa kategori sedang sangat banyak, kategori tidak sehat sedikit, dan kategori baik juga sedikit. Jika ditampilkan dalam sebuah pie chart, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dataset yang kita gunakan merupakan imbalance dataset sehingga perlu dilakukan proses penyeimbangan data terlebih dahulu. Proses penyeimbangan data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Smalltalk, dan hasil yang diperoleh adalah seperti berikut. Nah, setelah semuanya sudah seimbang, datanya sudah bersih, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan model klasifikasi dengan terlebih dahulu membagi menjadi 2, data training dan data testing dengan perbandingan 8:2. Kemudian, setelah di-split antara data training dengan data testing, selanjutnya adalah membangun model klasifikasi data dengan menggunakan SGB classifier. Setelah dibuat model atau dibuild sebuah model klasifikasinya, maka langkah terakhir adalah tahap evaluasi, di mana di tahap ini kita dapat melihat nilai akurasi dari model yang dibuat sebagai output dan merupakan hasil performansi dari model klasifikasi yang telah dibuat. Nah, sebagai kesimpulan, saat ini produksi dan populasi data yang ada di dunia semakin meningkat, dan big data merupakan salah satu bidang ilmu yang diharapkan mampu menjadi solusi dari berbagai permasalahan kasus big data. Nah, salah satu tools big data adalah Apache Spark seperti yang telah saya lakukan saya gunakan pada praktikum ini. Kemudian untuk tools Apache Spark memiliki banyak keunggulan dan mampu memenuhi kriteria permasalahan berbagai kasus big data, yakni 5V, yaitu volume atau kapasitas, variety atau keragaman, veracity atau reliabilitas, velocity kecepatan, dan juga value atau nilai. Sekian presentasi proyek akhir dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.